Shalom anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabar kalian? Saya selalu berharap dan mendoakan agar kalian semua dalam keadaan sehat dan keluarga kalian juga di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Kami ada saat ini itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan saat ini Tuhan kami mau membaca merenungkan firman Tuhan dan kami juga mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, dalam Bible Time pada saat ini kita akan sama-sama menyimak suatu cerita yang begitu menarik dan indah yang diceritakan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Yuk kita simak ceritanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Menarik dan seru bukan? Kenapa si orang Yahudi yang adalah seorang imam dan juga seorang Lewi yang lewat dari jalan itu tidak mau menolong orang yang dalam keadaan sekarat tersebut? Mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, bisa saja karena mereka baru selesai menjalankan kewajiban pelayanan mereka di Bait Allah di Yerusalem, sehingga merasa capek dan ingin segera pulang ke rumah untuk beristirahat, sehingga mereka tidak mau menolong orang yang sekarat tersebut. Kemungkinan yang kedua, anak-anak, kalian tahu
bahwa di dalam hukum Taurat itu dilarang orang terkena mayat atau menyentuh mayat. Nah, orang Yahudi ataupun orang Lewi tersebut mungkin berpikir bahwa orang yang tergeletak sekarat di jalan tersebut mungkin saja adalah mayat, sehingga mereka tidak mau mendekatinya apalagi menyentuhnya. Karena kalau sampai mereka menyentuhnya, mereka akan menjadi najis dan itu akan sangat berpengaruh pada pelayanan mereka di bait Allah. Yang bisa saja pelayanan mereka menjadi terhalang atau tidak berjalan dengan baik di bait Allah. Dan kemungkinan yang ketiga, mungkin saja mereka curiga, jangan-jangan orang yang tergeletak di jalan tersebut pura-pura pingsan. Jangan-jangan orang tersebut justru adalah seorang perampok. Dan mungkin saja di sekitarnya ada teman-temannya yang sedang bersembunyi. Nah, hal itu membuat mereka takut dan mereka pun memilih untuk pergi dari tempat itu. Berbeda sekali kan anak-anak dengan sikap orang Samaria. Orang Samaria yang lewat dari jalan itu, dia segera berbelas kasihan, merasa iba terhadap orang yang sekarat tersebut. Dia segera menolongnya tanpa memikirkan yang macam-macam, tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dia. Dia kemudian membalut lukanya, mengobati orang itu, bahkan dia rela mengeluarkan uangnya untuk perawatan orang itu supaya sampai sembuh. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita yang adalah anak-anak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita sama seperti orang Samaria tersebut yang rela dan mau menolong orang lain, berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan tanpa menaruh curiga, tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi diri kita. Kita harus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan suku, membedakan budaya, ataupun agamanya. Apakah dia orang yang mungkin bukan kenalan kita, atau bahkan mungkin adalah orang yang sangat membenci kita. Kita harus tetap menunjukkan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Itu artinya bahwa kalau kita mengatakan kepada sesama kita bahwa kita mengasihi mereka, maka kita harus menunjukkannya melalui perbuatan baik kita kepada mereka. Bagaimana caranya? Padahal sekarang ini kan sedang masa pandemi. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kepada sesama kita? Ya, kalau di rumah kan ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Kita bisa menunjukkan kasih, perbuatan baik kepada mereka. Dengan kita pun rajin membantu melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Membantu ibu untuk menjaga adik yang masih kecil, membersihkan tempat tidur atau membersihkan rumah, atau menolong ayah mengambilkan segelas air minum untuk ayah minum ketika ayah sedang bekerja. Apa saja bisa kita lakukan? Bagaimana dengan guru-guru dan teman-teman kita di sekolah? Kita pun bisa menunjukkan perbuatan baik kita kepada mereka dengan kita menelpon, menanyakan kabarnya, atau kita melakukan video call dengan mereka untuk melepaskan rindu dengan mereka, menghibur mereka, bahkan bisa mengajak mereka berdoa bersama-sama. Atau mungkin ada yang berulang tahun, kita bisa memberikan sesuatu untuk mereka, mungkin saja kue tart atau hadiah atau masakan kesukaan mereka, kalau memang kita punya uang yang cukup untuk itu. Bagaimana dengan orang-orang yang mengalami kedukaan karena kehilangan orang-orang terkasih, atau kepada mereka yang mengalami bencana alam? Kita pun tetap bisa menunjukkan perbuatan baik dan kasih kita kepada mereka. Caranya
adalah dengan kita memberikan sedikit sumbangan dana mungkin, atau menyumbangkan pakaian layak pakai untuk mereka, menyumbangkan makanan atau minuman air mineral untuk mereka konsumsi tiap-tiap hari. Itu semua akan sangat berarti membantu meringankan beban mereka. Dan itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Oh ya, ada satu lagi yang lebih penting pada saat ini. Di masa pandemi COVID-19, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu kita harus memakai masker ketika berkegiatan di luar rumah, rajin mencuci tangan, kemudian kita juga harus menjaga jarak, kemudian juga harus menjauhi kerumunan. Supaya apa? Supaya kita mencegah penularan COVID-19 ini semakin merajalela, dan supaya Indonesia cepat pulih, dunia kembali pulih seperti sedia kala. Hal itu pun menunjukkan bahwa kita sangat mengasihi sesama kita dengan menjaga diri kita dan sesama kita dari penularan COVID-19. Anak-anak yang terkasih, kita pasti bangga dong karena kita memiliki Allah di surga, Bapa kita yang sangat baik, yang mengasihi kita dan bermurah hati kepada kita. Dan pasti kita pun ingin menyenangkan hatinya, yaitu dengan kita menjadi anak-anaknya yang penuh dengan belas kasihan, mengasihi sesama kita yang memerlukan. Apa yang bisa kalian lakukan untuk sesamamu? Lakukanlah itu sebagai bukti bahwa kalian juga mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tolong kami supaya kami boleh menjadi garam dan terang, menjadi saksi-Mu dengan kami melakukan yang terbaik untuk sesama kami, menolong mereka yang membutuhkan, menunjukkan kasih Allah bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sekian Bible Time kita pada saat ini. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di Bible Time selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.